Teori perubahan sosial. Teori Jean Baudrillard, dosen pengampu, Ibu Sri Wahyuni, MSI. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Azizah, Ririn Hersa Yulianda, Dea Ayu Fitria, Damai Fistiani Gulo, dan Nur Sahadatul Alawiyah. Biografi Jean Baudrillard. Jean Baudrillard adalah seorang sosiolog yang lahir dari negara Prancis di kota Reims pada tanggal 20 Juni tahun 1929. Ia adalah teoritis postmodern yang sangat penting sekaligus pakar teori kebudayaan, filsufus, komentator, politik, dan fotografer. Pada tahun 1980-an, ia dikenal sebagai MC Luan Baru atau teoritis termuka mengenai media dan masyarakat dalam era yang dikenal sebagai era postmodern. Pada tahun 1972, ia bekerja sebagai asisten dosen dan juga mengajar sosiologi di Universitas de Francis X Nanterre sebagai profesor. Tahun 1986 sampai 1990, ia menjabat sebagai Direktur Ilmiah IRS Institut de Recherche et Information. Masyarakat konsumsi. Gagasan Jean Baudrillard. Gagasan Jean ini tentang masyarakat konsumsi yang diawali dengan melihat gejala globalisasi yang bahkan sampai sekarang masih terus berkembang. Perkembangan globalisasi yang terus berkembang dilatar belakangi adanya paham kapitalisme. Paham kapitalisme sendiri merupakan orang atau individu tertentu yang mempunyai modal di mana modal tersebut bisa digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kapitalisme sendiri memanfaatkan era globalisasi sebagai perluasan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Apa yang dilakukan kapitalisme di era globalisasi? Seperti yang sudah dikatakan di atas, kapitalisme akan terus memproduksi barang dan jasa di era globalisasi guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka akan memproduksi barang dan jasa yang akan digunakan oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum mengalami perubahan di mana yang awalnya memproduksi barang beralih menjadi mengkonsumsi barang dan jasa atau penggunaan barang dan jasa. Masyarakat konsumsi di sini lebih mengutamakan keinginan dalam membeli suatu barang karena ingin mencapai kepuasan dan melupakan kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi. Adanya media sosial juga sangat mempengaruhi masyarakat konsumsi. Media sosial saat ini juga sangat berperan dalam menyebarkan tanda-tanda untuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen. Ini juga disinggung oleh Baudrillard. Manusia tidak akan pernah merasa puas akan kebutuhan-kebutuhannya, karena mereka telah dikelilingi oleh faktor konsumsi. Masyarakat konsumsi akan membeli simbol-simbol yang melekat pada suatu objek, sehingga objek-objek konsumsi banyak yang terkikis dari nilai guna dan nilai tukarnya. Nilai simbolis kemudian menjadi sebuah komoditas. Untuk menjadi objek konsumsi, sebuah objek harus menjadi tanda, karena hanya dengan cara demikian, objek tersebut dapat dipersonalisasi dan dapat dikonsumsi. Teori konsumsi Baudrillard mengatakan bahwa masyarakat konsumerisme pada masa sekarang tidak didasarkan kepada kelasnya, tetapi kepada kemampuan konsumsinya. Jadi, siapapun bisa menjadi bagian dari kelompok apapun jika sanggup mengikuti pola konsumsi kelompok tersebut. Dengan begitu, karena ingin mengikuti pola konsumsi suatu kelompok tadi, membuat orang-orang melakukan suatu kegiatan agar mendapatkan pengakuan kelas dengan cara yaitu mengkonsumsi barang-barang tanpa memikirkan kehidupan nyatanya yang bisa dikatakan sulit. Pada masa ini, orang-orang lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan. Hiperrealitas.
Jean Baudrillard menggunakan istilah hiperrealitas untuk menjelaskan adanya rekayasa makna di dalam suatu media. Hiperrealitas komunikasi, media, dan makna menciptakan suatu kondisi di mana kesemuanya dianggap nyata dari kenyataan itu sendiri dan kepalsuan merupakan kebenaran. Atau bisa dikatakan, hiperrealitas yaitu menampilkan kehidupan yang tidak sesuai kenyataan hanya untuk mendapatkan pengakuan status sosial yang bisa dilakukan di media sosial. Contohnya apa dong? Membeli HP iPhone karena ingin dianggap kaya dan ingin mengikuti tren. Membeli HP iPhone dengan cara memaksakan diri agar terlihat berada di kelas atas, sedangkan dia sudah memiliki HP Android. Namun dia juga mau menggantikannya dengan HP iPhone agar sama dengan temannya yang lain dan tidak dibilang ketinggalan zaman. Untuk itu ia membeli HP agar dapat mengikuti tren yang sedang berlangsung tanpa memperdulikan kehidupan aslinya. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki karena rasa syukur membuat kita dapat menikmati hidup tanpa rasa gengsi.